Baik, narasumber saya kali ini Pak Bambang, beliau adalah guru BK. Baik Pak, saya ada beberapa pertanyaan yang sudah ada. Ini ada beberapa masalah yang sudah saya identifikasi di kelas yang akan tempat saya ngajar nih, yaitu di kelas 8. Yang pertama masalah anak berkebutuhan khusus. Nah, di kelas ini, di kelas 8 ini saya menemukan ada anak ternyata dia ini sulit sekali menghitung angka-angka yang sangat kecil. Misalnya 1 tambah 2, dia akan menghitung sangat lama. Kemudian dia butuh waktu yang sangat lama untuk bisa mencerna 1 ditambah 2 itu. Kira-kira penyebabnya apa ini, Pak? Belajar. Ya, sebelum kita menuju kepada masalah yang dihadapi, yaitu masalah anak berkebutuhan khusus itu, terutama dalam masalah menghitung angka, untuk itu yang menjadi kendalanya, itu kita harus mengetahui lebih dulu perbandingan dengan mata pelajaran lain. Apakah di mata pelajaran lain itu juga mengalami hambatan atau mengalami kekurangan. Misalnya kalau di bidang matematika mengalami hambatan, biasanya nanti akan terkorelasi dengan di IPA. Nah, kemudian sebelum menu harus kita bandingkan dulu dengan mata pelajaran yang bentuknya itu yang bentuknya itu yang sosial. Misalnya ada IPS, PPKN, kemudian yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian juga dibandingkan dengan mata pelajaran yang bentuknya seni atau keterampilan. Itu bagaimana, apakah di situ anak itu ada sedikit penonjolan di kelompokan materi-materi pembelajaran itu, sehingga kita bisa mudah mendiagnosis apa yang menjadi penyebab anak mengalami kendala di dalam bidang, khususnya untuk matematika, untuk bidang angka. Mungkin Ibu Saada bisa memberikan gambaran sedikit tentang bagaimana perbandingan dengan kelompok-kelompok mata pelajaran tertentu itu. Kalau di pelajaran yang lain, anak ini misalkan SBK ya, SBK kata gurunya itu aktif seperti misalkan menyanyi atau menggambar. Anak ini bisa di olahraga juga, kalau dari aktivitas seperti orang normal ya. Cuma kendalanya hanya di berhitung, mengenal simbol-simbol, sama membacanya itu agak lambat sih. Ya, itu karena apa? Biasanya kalau ada di semua mapel itu ada keterlambatan itu, biasanya anak itu mengalami ada 2, yaitu learning disorder, yaitu kesalahan dalam belajar, atau underachiever. Anak itu mempunyai kemampuan di bawah kemampuannya itu. Nah, mungkin untuk kita fokus kepada yang berkaitan dengan angka, itu mungkin kalau itu berawal dari dulu, misalnya dari waktu sebelum masuk di tingkat SMP atau sanawiyah, ya tepatnya di SD, itu sudah mempunyai kendala semacam itu mungkin ada semacam sulit untuk membedakan tentang angka itu, namanya mengalami gangguan itu, diskalkulia itu, atau mungkin anak itu waktu di SD itu ada traumatis terhadap pelajaran matematika, sehingga mereka terus, anak yang bersangkutan itu tidak begitu enjoy lah, respect untuk mengikuti proses belajar itu, sehingga mereka seolah-olah kalau matematika itu agak dianggap sulit atau sehingga mereka terus seolah-olah membiarkan dirinya. Itu berarti ada kesalahan dalam proses pembelajaran si anak pada waktu kecil itu. Nah, itu jika dibandingkan dengan materi pelajaran yang lain, anak bisa, misalnya di IPS mereka hafalannya cepat, ingatannya lumayan atau bagaimana. Kemudian di dalam olahraga anaknya aktif, anaknya kreatif. Kemudian di dalam seni, baik itu seni nyanyi atau seni melukis, itu anak mempunyai kesenangan ke sana. Nah, itu bisa dikaitkan dengan, kalau kita menganggap teori itu kan ada 8 macam kecerdasan. Ada yang language, itu anak itu pintar berbahasa Indonesia, yang berbahasa lah, mereka pidatonya pintar, kemudian merangkai pintar, mengarang pintar, baca puisi pintar. Kemudian di dalam
matematika atau sains itu pinter, kalau menghitung cepat. Kemudian ada bidang natural itu yang berkaitan dengan alam, kemudian ada yang dimensi-dimensi itu, kemudian ada di bidang musik, kalau suruh nyanyi, suruh mengarang lagu bisa, dan juga ada di bidang apa itu yang art itu seni itu anak itu kalau disuruh misalnya menggambar atau melukis atau nyanyi itu bisa cepat, itu mungkin ada talenta ke sana, lah itu mungkin anak ada bakat ke sana atau bagaimana, itu kan perlu harus ada data yang untuk pembanding untuk melihat tingkat perkembangan dari berbagai mata pelajaran itu. Mungkin barangkali ada yang bisa diungkap lebih detail lagi tentang anak itu. Biasanya kalau kita mengacu kepada kurikulum 2013 dulu kan memang setiap anak itu kan harus mempunyai KKM kan, tapi kalau sekarang yang kurikulum baru kan sudah tidak ada KKM kan, itu kan di dalam Merdeka Belajar itu kan ada kita yang penting kita bisa mengangkat talenta anak untuk proses pembelajaran, dan itu yang akan dikembangkan adanya perbedaan individu dari masing-masing anak. Kemudian terkait masalah hubungan antara guru dengan orang tua siswa gitu ya, saya menemukan ada kekurang aktifan dari orang tua siswa mengkonfirmasi atau menanyakan perkembangan anaknya ke sekolah ke guru. Kira-kira penyebabnya apa ini, Pak? Kalau itu hubungan antara pihak orang tua, wali, murid dengan pihak sekolah itu secara umum atau secara person atau secara totalitas? Secara umum, Pak. Secara umum itu biasanya kan, kalau sekarang bagaimana ya? Kalau adanya kendala komunikasi kan sekarang sudah lancar komunikasi. Rata-rata di rumah kan ada punya telepon, ada minimal kan ada WA lah, meskipun yang punya itu kakaknya atau orang tuanya. Nah itu barangkali mungkin pihak sekolah itu bisa mengintensifkan dengan cara mendata. Karena kalau kita lihat di sekolah-sekolah swasta yang agak itu ternyata kan setiap anak mau masuk sekolah itu kan setiap tahun ajaran itu kan anak yang bersangkutan itu itu disuruh menuliskan nomor HP wali atau orang tuanya, sehingga guru mata pelajaran atau wali kelas itu biasanya kalau menemui anak mengalami gangguan-gangguan, misalnya kemarin anak ini rajin, kenapa kok sekarang kok agak down dalam prestasi, itu biasanya langsung ngechat ke orang tua atau bagaimana, yang penting orang tua itu dikonfirmasi. Tapi kalau masalahnya itu kendala hubungan itu karena belum ada sarana orang tua untuk menjangkau ke sekolah, walaupun pihak sekolah atau wali kelas itu sering mengirim itu data atau mengirimkan progres anak, tapi kalau orang tua tidak mempunyai alat atau HP kan juga sulit. Tapi kayaknya kalau model sekarang kok untuk HP kayaknya setiap kelas, kayaknya setiap rumah dan orang tua wali murid itu kayaknya sudah punya itu kelihatannya. Itu tinggal mengintensifkan saja dan tinggal dimulai dari yang kecil-kecil aja, Mbak, barangkali itu. Ya belajar. Kemudian permasalahan yang terakhir. Nggak saya tahu, saya tanya sih saya menemukan kalau ternyata literasi anak ini masih kurang. Semangatnya untuk membaca, kemudian menggali informasi, itu mengkomunikasikan, itu saya melihat kurang. Penyebabnya apa ini, Pak? Biasanya kalau kita literasi itu kan ada pengalaman sebelumnya, ada pengalaman sebelumnya untuk anak itu di dalam bidang literasi. Mungkin di dalam satu kelas itu mungkin ada beberapa yang menonjol, mungkin misalnya kita ambil dari 30 siswa lah, mungkin ada sedikit walaupun di bawah 15% mungkin literasinya kuat, tapi mungkin karena secara umum mungkin dia di kelas itu kurang karena pembandingnya anak yang tingkat literasinya bagus
hanya sedikit dengan yang masih kurang. Nah itu biasanya kan ada pengalaman anak, mungkin pengalaman dari SD, itu di SD itu belum ada pembiasaan, ya minimal lah untuk untuk membaca, kemudian meringkas buku, kemudian untuk menyampaikan pendapat di depan umum, kemudian untuk bentuk-bentuknya mengarang cerita atau apa. Karena dengan pengalaman itu kan anak bisa menyampaikan pengalamannya, orasinya, kemudian juga didukung dengan minat bacanya. Sebenarnya untuk literasi itu cukup bagus sebenarnya secara umum. Cuma bagaimana melihat merubah anak dari literasi yang masih umum kepada yang proses pembelajaran. Kenapa kok sudah bagus tingkat literasinya? Kalau anak-anak disuruh megang HP, misalnya ada WA atau Facebook, mereka baca kok, ya kan? Dibaca. Nah, tinggal bagaimana mengalihkan kebiasaan membaca yang bentuknya hiburan, bentuknya apa? Misalnya nonton. Kalau anak-anak disuruh nonton TikTok, nonton video-video yang bentuknya apa? Hiburan kan bisa sampai lama kan, ya 1 jam kemudian. Atau pas kita ada baca WA atau baca Facebook yang berkaitan dengan ada tulisan yang sifatnya humor-humor, itu kan anaknya. Cuma tinggal bagaimana men-switch anak untuk mengalihkan literasinya untuk ke bidang edukasi. Juga di TikTok itu kan sering anak-anak tampil kan dengan nari-nari sampai dengan ngomong-ngomong konten, ngomong-ngomong itu kan sebenarnya kan itu sudah mempunyai dasar anak itu literasinya cuma sudah lumayan, tapi hanya ada di dalam bidang tertentu. Ya tinggal kita sebagai pendidik itu memindahkan yang berkaitan dengan kondisi sekolah dan mata pelajaran yang ada di sekolah untuk anak itu bisa tampil di bidang literasi itu. Nah, tapi itu juga harus didukung dengan sarana dan suasana yang diciptakan di sekolah. Kalau di sekolah secara umum tingkat literasinya kurang, bapak ibu gurunya juga kurang untuk membaca, kemudian mengarahkan untuk literasi, itu juga akan berpengaruh kepada siswa. Karena apapun yang terjadi, siswa itu dalam tanda petik masih membutuhkan keteladanan dari yang orang lebih tua. Barangkali itu. Terima kasih Pak, jelas sekali pemaparannya. Insya Allah bermanfaat dalam mencari penyelesaian masalah.